Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika wal yaqin. Allahumma adkhilna li jami'il awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa anit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang lagi live pada malam hari ini, baik yang di kampung, di Malaysia, di Batam, di Jakarta, dimanapun saja teman-teman berada. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah merupakan live perdana kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa live. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa masuk ke dalam rombongannya dan diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat krusial sekali, karena pembahasan ini akan membahas tentang mutiara tasawuf atau tentang ketuhanan. Perkara ini sangat licin, lebih licin daripada kristal. Artinya apa? Kalau kita tidak ada rasa cinta dan ingin memahaminya, ingin mengetahuinya, maka boleh jadi nanti tergelincir di dalam pemahaman. Kalau sudah tergelincir di dalam pemahaman, maka dia akan jatuh ke dalam ketersesatan. Maka itu harusnya diawali dengan rasa cinta dan ada kemauan yang tinggi untuk mengetahui tentang bagaimana kenyataan Tuhan yang kita sembah atau Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dari namanya, daripada sifat-sifatnya, akan tetapi zat yang wajib al-wujud yang punya nama dan punya sifat itu, maka inilah ikuti saja video-video kami sampai pada penghujungnya nanti. Kalau ketersesatan di dalam fikih itu orang hanya akan terjatuh kepada halal dan haram. Artinya bukan menyepelekan tentang dosa. Maksudnya ada dosa yang lebih besar lagi, yaitu ketika orang tergelincir, tersesat di dalam bagian tauhid, maka si hamba tersebut akan tergelincir jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Akan tetapi perkara tauhid ini adalah merupakan pondasi di dalam agama. Tidak boleh tidak seorang salik, seorang hamba harus betul-betul memahami dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara logika saja bagaimana mungkin kita menyembah Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah barang yang mustahil.
barang yang mustahil. Kita hanya sekedar kenal namanya, ya alhamdulillah. Kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun katakan hanya sekedar nama selama ini yang kita kenal. Walaupun belum sampai, karena bagaimanapun itu saya nyatakan di awal-awal bahwasanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala harus dijemput. Ya, harus diupayakan. Yang sesungguhnya nanti kalau sudah sampai kepada penghujungnya maka upaya pun itu akan mati. Maka kita kembali menjadi hamba yang tidak punya daya dan upaya. Ini kalau sudah sampai nanti kepada titik makrifat, kalau sudah sempurna pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memang betul-betul merasakan kenyataan iman. Betul-betul la haula wala quwata illa billah. Kita itu hanyalah bayangan Allah Subhanahu wa taala yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyatakan bahwasanya yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun wujud alam semesta ini yaitu adalah wujud fata morgana atau wujud bayangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang wujud ini adalah sifat Allah, af'alnya Allah, asma'nya Allah yang menyatakan adanya kenyataannya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya begitu nanti. Karenanya hati-hati para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan diwanti-wanti di awal perkara ini, kesempurnaannya nanti mesti ada punya guru yang membimbing. Kalau hanya sekedar melihat banyak sekali referensi itu sangat bagus sekali untuk referensi. Akan tetapi mesti ada punya guru yang menunjukkan, karena bagaimanapun prakteknya itu ada pada guru. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah pondasi awal, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Jadi adanya agama pada manusia itu karena mengenal Allah dulu. Sebetulnya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ilmu tauhid ini, ilmu ma'rifat ini adalah ilmu yang tinggi, sebenarnya kebalik. Yang tinggi itu adalah syariat. Pondasinya yaitu adalah tauhid. Pondasi yang akan menumbuhkan tiang. Karenanya rukun yang pertama di dalam Islam yaitu adalah syahadat. Baru tiangnya yaitu adalah salat. Tiangnya adalah salat. Dan berikut as-salatu imaduddin, kata Nabi. Salat itu adalah tiang agama. Apakah bisa tiang itu berdiri sendiri tanpa pondasi? Pondasinya apa? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yaitu adalah menyatakan zat Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga bersaksi. Ya. Kalau orang mengatakan bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang kita saksikan? Kalau kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kesaksian itu adalah kesaksian yang bohong. Kesaksian yang dusta. Urusan dunia saja kalau ada saksi yang berbohong kena penjara. Dalam hukum fikih juga ketika ada saksi yang berbohong, maka ada juga kena hukum. Demikian juga orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu apa yang disaksikan, siapa yang menyaksikan, kapan dia menyaksikan. Bagaimana mungkin kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala? Di pondasi awal kita saja sudah berbohong. Kita mengatakan Allahu Akbar, kita mengatakan Subhanallah, kita mengatakan kalimat-kalimat yang lain, akan tetapi kita sepi daripada penyaksian yang sesungguhnya. Yang kita saksikan hanyalah huruf, yang kita saksikan hanyalah bacaan. Akan tetapi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesaksian di sini bukan menyaksikan dengan mata. La tubsirul a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tengok dengan mata kepalamu, walakin tubsir qulubul ladzi fis sudur. Akan tetapi kau tengoklah dengan mata kalbu yang berada di dalam rongga dadamu.
Subhanallah. Lalu hati yang bagaimana? Karena hati itu adalah tempat menerimanya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni hati yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Seluruh para mufassir mengatakan bahwasanya yang dimaksud atau tafsir daripada illa liya'budun yaitu adalah illa liya'rifun, kecuali yang mengenal. Karena memang mustahil orang menyembah itu tidak kenal kepada yang disembah. Walaupun tidak ada niatan untuk menyembah selain Allah, akan tetapi karena dia tidak kenal kepada yang disembah, maka pasti dia tersembah kepada selain Allah. Walaupun niatannya tidak menyembah selain Allah, akan tetapi karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tersembah. Namanya juga tersembah, kan tetap aja salah, cuma masih mendingan namanya, berarti kan kalau tersembah itu berarti kan orang tidak tahu. Kalau diri tidak tahu, bagaimana seyogyanya? Ia mencari tahu. Sehingga kita tidak nonggang-nongging. Ya, semua ada kenyataannya. Semua syariat itu ada hakikatnya. Yang keluar daripada makrifat. Syariat itu sesungguhnya adalah hukum mulia belakangan. Dia adalah buahnya. Karenanya orang kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak pasti tingkah laku, ucapannya, karakternya, cara berpikirnya, perasaannya, dia lebih mengarah kepada yang mulia. Apalagi ketika dia sudah mengalami zauq, dia tidak melihat selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyaksikan apa yang disaksikan melainkan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia akan berkata kotor? Bagaimana mungkin dia berlaku jahat? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tidak kenal. Yang kenal saja kepada Allah di saat-saat yang lalai dia pasti tergelincir. Betul. Yang sudah kenal saja pada saat dia lupa kepada Allah satu detik, maka di situ musuh Allah yang namanya setan iblis yang berada di dalam rongga dada kita, yang senantiasa dia siap siaga ketika kita lupa satu detik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengganti di ujung jantung kita, senantiasa akan dibisikkan, maka dia akan naik ke dalam pikirannya. Kemudian pikiran akan memerintahkan telinganya, akan memerintahkan perkataannya, akan memerintahkan tangannya, akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Karenanya sebaik apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenyataannya sesungguhnya adalah buruk. Karena apa yang keluar daripada manusia itu adalah buruk, tapi apa yang keluar daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk. Karena itu kewajiban kita yaitu adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yaitu adalah mematikan diri. Nah, kesempurnaan makrifat itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah mengenal diri. Ini jalannya orang yang mau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, maka ia akan kenal kepada Tuhannya. Kalau sudah kenal siapa diri, kenapa harus kenal kepada diri? Karena diri ini adalah wakil daripada alam semesta. Kalau orang mengerti siapa diri yang sesungguhnya, secara hakikatnya diri lahir batinnya manusia yaitu adalah wakil daripada gambarnya alam semesta ini telah ada pada diri manusia. Janggal kan? Kalau dipikir sekilas tidak mungkin, tapi bagi yang sudah merasakan telah ada pada diri manusia semuanya. Bagian-bagian hakikat pada diri manusia telah ada. Karenanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innas samawati wal arda da'ufat. Sesungguhnya langit dan bumi tidak mampu menampung diriku. Langit sebesar ini, gunung sebesar itu, bumi sebesar itu, dan apapun makhluknya, tidak ada yang mampu menampung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengertian ini bukan berarti zatnya Allah atau bentuknya Allah itu berada pada diri manusia, akan tetapi berada pada leburnya manusia, berada pada ketiadaan manusia. Kalau sudah manusia itu sudah tidak ada, makhluk sudah tidak ada, kullu syai'in halikil la wajha. Segala sesuatu itu pasti hancur. Kehancuran itu adalah kehancuran maknawi. Kenapa demikian? Karena dunia ini adalah mata'ul ghurur. Dunia ini adalah tipu daya. Kalau tipu daya, ini bukan wujud yang sesungguhnya. Karena wujud yang sesungguhnya itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berubah, yang menciptakan segala sesuatu, diri kita ataupun makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu akan mengalami perubahan. Karenanya dalam bagian hakikatnya yaitu adalah hancur. Kalau kehancuran yang dimaksud yaitu adalah lululantannya alam semesta ini, Allah masih berhak untuk menciptakan makhluk yang lain setelah binasanya umat manusia, setelah binasanya bumi ini. Planet-planet yang lain masih ada kehidupan, kehidupan barang-barang roh, ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Karena kalau tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mustahil alam semesta ini ada. Karenanya kalau seorang hamba sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menyatakan bahwasanya adanya Allah itu adalah bukti adanya makhluk. Tidak lagi kita mengatakan bahwasanya adanya makhluk ini adalah bukti adanya Allah. Kenapa? Dia sudah musyahadah. Pandangannya sudah suhudul kasra fil wahdah, melihat yang banyak kepada yang satu. Yang dia lihat adalah sifatnya Allah. Segala sifat adalah sifatnya Allah, segala asma adalah asma'nya Allah, segala af'al adalah af'alnya Allah. Semua menyatakan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang nyata itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dia bersifat ad-dahir, dia bersifat yang maha nyata. Dia bersifat al-batin. Ketika seorang hamba itu ada, maka Tuhan batin. Mustahil kalau dirinya ada. Kalau dia tidak musyahadah kepada Allah, kalau dia tidak wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil dia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika dirinya sudah mati, ketika dirinya sudah tidak ada, alam makhluk sudah tidak ada, maka la maujudun bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud melainkan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain segalanya sudah hancur. Subhanallah. Dan di sini akal sudah rontok. Akal sudah tidak bisa lagi mengukur. Yang ada hanya rasa, dan rasa itu pun adalah rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal tidak sampai lagi, tidak bisa lagi diukur dengan akal. Sudah mentok, karena akal itu adalah makamnya Jibril. Maka itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Jibril dia tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa masuk. Di sini masih muter, masih makamnya Jibril. Subhanallah. Karena ketika sudah sampai ke wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala, alam makhluk termasuk malaikat, hatta malaikat Jibril sekalipun, maka dia akan lenyap seluruhnya. Tidak ada yang lain, yang hidup hanya Allah, yang kuat hanya Allah. Makhluk adalah lemah. Tidak ada selain Allah. Yang maha mendengar adalah Allah. Kita cuma diperdengarkan oleh Allah. Berarti pendengaran yang kita punya itu adalah pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengakui itu milik kita, itu kuat kita, itu kuasa kita, itu kehendak kita, maka harus jujur kita bahwasanya kita telah tertutup kepada Allah. Apa maksudnya tertutup itu? Bahasa Arabnya kafir. Kafir itu kan tertutup maknanya. Diadopsi oleh bahasa Inggris namanya kafir. Kafir itu kan penutup. Karena kalau kita tidak memandang Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita tidak musyahadah, kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, namanya tertutup. Maka nyata bahwasanya ternyata ketertutupan kita yang pertama menjadi hijab kepada kita, dinding kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata adalah diri kita. Karenanya metode untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu adalah mengenal diri, karena dirilah yang sering menjadi patung, yang sering menjadi takut, yang sering menjadi sesembahan, karena kita merasa ada. Kenapa kita merasa ada? Karena kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu jalan kembali. Padahal konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya perjalanan tanazzul, perjalanan turun. Daripada alam ahadiyah kepada alam wahdah, kepada alam wahidiyah, kepada alam ruh, kepada alam malakut, kepada alam jabarut, sampai kepada alam misal, sampai pada kita hari ini yang telah dilahirkan ke muka bumi, sudah berjasad kita. Sebelum bapak dan ibu kita menikah, kita sudah ada, bapak dan ibu sekalian. Sebelum mereka pacaran, orang tua kita tuh sebelum bertunangan, sebelum kenal kita sudah ada. Bahkan sebelum alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah ada. Cuma keberadaan kita itu yaitu adalah masih wujud ahadiyah, masih belum terbentuk. Itu namanya dalam kalau dalam kitab At-Tuhfah itu namanya la ta'yin. Kita nak kembali ke situ. Maka itu kalau kita tidak bisa jalan kembali, bagaimana mungkin kita bisa kembali? Orang pergi kemana saja, kemudian dia sudah lupa dengan jalan kembali, bagaimana mungkin dia bisa kembali? Karenanya kewajiban kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sekarang dengan diturunkannya Al-Quran berikut nabinya, sekaligus yaitu adalah nabinya yang akan menunjuki kepada umat manusia untuk mengingatkan kembali kepada masa lalunya. Karenanya di Al-Quran disebutkan wa id ahada rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum. Tidakkah kamu ingat pada saat aku mengeluarkan kamu, Tuhanmu mengeluarkan kamu daripada punggung-punggung Bani Adam, dzurriyyatahum, wa ashhadahum, pada masa itu kamu semuanya bersaksi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mana itu? Pada saat alam ahadiyah, sebelum ke alam ruh. Kemudian turun ke alam nur wahidiyah, yaitu alamnya Nur Muhammad sebagai sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah katakan bahwasanya halaqtu Muhammadin min nuri wajhi. Kuciptakan Muhammad itu daripada nur wajahku, karena dia adalah sifat kerajaan alam semesta, yaitu adalah Nur Muhammad yang menjadi hakikat alam semesta ini. Nurun ala nurin, cahaya di atas segala cahaya, di atas segala ruh, di atas segala malaikat, di atas segala surga, di atas segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu, asalnya daripada sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini perlu praktek Bapak dan Ibu sekalian. Untuk orang bisa wusul ini butuh ilmu, karena ilmu itu ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya ibarat kata secara syariat, kalau orang nggak tahu ilmunya tukang bangunan, ya bagaimana bisa kerja bangunan? Kalau nggak bisa nyopir, ya bagaimana bisa nabrak-nabrak? Gelap. Karenanya dengan ilmu siapa? Ilmunya Allah, yang ilmu itu akan kembali kepada yang punya ilmu. Artinya setelah kita tahu, maka tahu itu bukan tahunya kita, akan tetapi tahunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu segala ilmu juga adalah dikembalikan kepada
zat yang maha ilmu atau yang maha tahu. Kita itu cuma tahunya karena diberitahu oleh zat yang maha tahu. Karena itu berarti tahunya kita itu adalah bukan tahunya kita. Karenanya kalau mengaku itu adalah tahunya kita, itulah perampasan haknya Allah, jadi maling jahat kita. Kita tidak merasa mencolong, jadi kita tidak merasa korupsi, kita tidak merasa mengambil hak orang lain, akan tetapi yang kita ambil adalah haknya zat yang maha agung. Ada yang lebih jahat daripada mengambil haknya zat yang maha agung? Kira-kira? Subhanallah. Artinya, kalau dibanding-bandingkan mengambil hak orang lain itu masih mendingan daripada kita mengambil yang bukan haknya, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang punya hak. Tapi kita rasa itu, kita ambil itu semuanya. Makanya kita sering jadi karun kan? Sering jadi karun. Karena kan dosanya yang paling menonjol yaitu adalah karena dia mengaku Tuhan, mengaku dia yang kuat, mengaku dia yang tahu, mengaku dia yang mendengar, mengaku dia yang berkuasa, dan seterusnya. Kan itu masalahnya. Maka itu ditenggelamkan. Untung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa dimaafkan. Karena keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayo kita buka hati kita buka pikiran kita. Ya. Jangan dulu menyalahkan, ikuti saja dulu sampai kemana. Kalau perkataan-perkataan ini ada yang bersimpangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, cuma bedanya sejauh mana kita memahami dalil-dalil itu. Kadang ada yang menuduh ini Jabariyah, kadang yang menuduh ini aliran Al-Halat. Tidak. Jabariyah itu adalah vakum. Dia tidak mau berusaha apa-apa. Tapi orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia adalah orang-orang yang semangat karena dia bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengagungkan syariat. Karenanya kalau sudah bertentangan dengan syariat itu sudah pasti ada yang konslet. Ya, ada orang yang kenal kepada Allah, tahu-tahunya enggak salat. Ya, itu pasti ada yang konslet, ibaratnya kilometer, ada yang konslet, ya sudah, hidup lampu. Karena memang ujungnya itu ada pada syariat. Bagaimana berjamaah ke masjid, bagaimana akhlaknya kepada sesama manusia. Kalau orang sudah hakikatnya lahir dan batinnya, ya, hakikatnya sudah dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap apa yang dia lihat, setiap apa yang dia saksikan dengan mata zahirnya, dia akan menunjukkan kenyataan zat yang mendahirkan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak berakhlak mulia? Karena dia hakikatnya yaitu adalah berhubungan kepada Allah, bukan berhubungan kepada manusia, bukan berhubungan kepada makhluk. Sampai kepada anjing sekalipun, kalau memang hati ini tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia akan muliakan karena dia senantiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Bukan anjing itu Tuhan, bukan manusia itu Tuhan, akan tetapi mereka adalah bayangan Tuhan, mereka adalah perbuatan Tuhan, mereka adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat hidup yang ada pada anjing, sifat hidup yang ada pada manusia, sifat hidup, sifat kuat, sifat apa, itu bukan milik mereka. Itu yang dilihat. Karenanya Allah nyatakan, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun wajahmu kau hempaskan, disitulah wajah Allah. Jadi kenyataannya itu ya bukan nggak harus ke masjid, ya ke masjid itu syariatnya ya harus ke masjid, ya. Tapi orang nak ketemu Allah itu tidak harus ke masjid. Kita ini sekarang di zaman lockdown, ini mestinya kita juga berpikir bahwasanya ternyata ketemu Allah itu tidak harus di masjid, nggak boleh naik haji. Ternyata ketemu Allah itu tidak harus ke Ka'bah. Kalau tak percaya, tanyalah sama orang datang yang pulang-pulang balik naik haji itu. Datang naik haji itu kemana? Ke Baitullah, ketemu dengan yang punya rumah. Tanya aja sama mereka. Ya cuma jangan belagak sombong, maksudnya ya pelan-pelan. Kalau memang mau ingin tahu kenyataannya, ya. Datang ke Baitullah. Orang datang ke Baitullah, ke rumah itu kadang-kadang bapak dan ibu mau datang ke saya. Ini kalau cuma di luar rumah ini nengok-nengok aja. Setelah itu balik.
Kita tanya sama keluarganya. Ketemu dengan Pak Ustadz. Udah ketemu rumahnya. Gak sampai kepada tujuan. Subhanallah, puas dengan rumahnya. Kenapa? Lantaran dia tidak kenal kepada yang punya rumah. Karenanya Allah katakan falyaqudu rabb hadzal bait. Menyembahlah kepada yang punya rumah, bukan kepada rumah. Makanya Ibnu Umar mengatakan bahwasanya ketika dia tawaf keliling di Ka'bah, dia mengatakan, seandainya Rasulullah tidak tawaf, aku tidak akan menyembah karena aku tahu bahwasanya engkau adalah batu. Ngomong sama Ka'bah. Aku tahu engkau adalah batu Ka'bah. Andaikan Rasulullah tidak tawaf, maka aku tidak akan melakukan. Subhanallah. Makanya ketemu Allah itu di mana saja, kapan saja, asalkan kita connect, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita betul-betul sempurna kematiannya, maka kita akan sempurna ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih ada, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketemu Allah itu sebetulnya paling gampang. Karena Allah yang maha nyata, bagaimana mungkin kita tidak bisa menyaksikan zat yang maha nyata? Dulu memang juga saya pernah berpikir, dulu masih sekolah sampai ke pondok, berpikir bagaimana mungkin Allah itu bisa dilihat, bagaimana mungkin bisa ketemu dengan Allah. Dulu saya berpikir seperti itu, sama dengan orang-orang yang pada hari ini belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ketemu Allah. Apalagi kita sering dianu dengan kaidah yang itu sebetulnya bukan masih berselisih apakah itu memang tentang kesahihan, apakah itu kaulnya ulama ya, tentang tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah ya. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Padahal kaidah ini memang betul, cuma pahamnya banyak yang kurang paham. Itu ya masalahnya. Kenapa? Dengan berpikir ya, dengan menyaksikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada yang mencipta. Karena hakiki semuanya ini adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berpisah dengan yang membuat. Karena setiap perbuatan itu tidak mungkin berpisah dengan yang berbuat. Setiap sifat itu tidak mungkin berpisah daripada yang punya sifat. Setiap nama dia juga tidak mungkin berpisah daripada yang punya nama. Semuanya itu menyatakan kepada zatnya sifat, kepada zatnya yang punya af'al itu, zatnya yang punya nama. Zat itu mah jangan dibayangkan bahwasanya dengan bentuk-bentuk kafir kita. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia berbeda dengan yang baru, dia berbeda dengan ciptaan. Jangan dibayangkan Tuhan itu adalah bentuk, kalau bentuk cahaya apa berbinar-binar, dia itu makhluk. Datang bercahaya seperti dia itu makhluk. Ya. Dia adalah zat yang maha besar, meliputi ala kulli syai'in qadir. Dia meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu berada di dalam genggamannya. Karenanya ketika kita sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu nafi. Makanya kalimat la ilaha illallah itu adalah rangkaian daripada nafi. Nafi itu adalah kesucian. Menafikan apa yang ditiadakan, segala sesuatu yang wujud itu yang dinafikan. Yakni mati berarti kan? Hancur. Kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu pasti hancur. Inilah kehancuran ini yang harus kita rasakan. Illa wajah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tidakkah cukup dalil-dalil ini ya membuat motivasi kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu jelasnya Allah mengenalkan dirinya. Karena Allah mengenalkan dirinya itu dengan menciptakan makhluk. Karenanya dalam sebuah hadits qudsi di dalam kitab Sirrul Asrar berbunyi, kuntu kanzan muhfiyan fa ahbabtu an u'raf. Aku ini adalah bendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Fa ahbabtu an u'raf. Aku ingin dicintai, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Aku menciptakan makhlukku agar aku dikenal. Jelas kan? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk mengenalkan dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Itu khusus kepada kita, kepada jin dan manusia. Padahal semuanya itu menyembah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan menyembah, sapi menyembah, semua hewan-hewan menyembah, surga menyembah, semuanya menyembah dengan caranya masing-masing. La tusabbihus samawati wal ardh, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihinna walakin tasbihahum. Coba. Tidaklah seluruh yang melata di langit dan di bumi itu dan di antaranya itu semuanya melainkan mereka bertasbih. Akan tetapi kamu tidak tahu tasbih mereka. Nyatakan, apa makna tasbih? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian bukan Tuhan itu disucikan karena Tuhan kotor, tidak. Artinya karena menyaksikan Tuhan yang maha suci, zat yang maha suci, yang sepi daripada segala bentuk, sepi daripada segala warna, sepi daripada segala rasa. Karena rasa itu pun nanti hilang. Jangankan akal, dia suci sesuci-sucinya. Makanya ketika kita baca subhanallah, 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 kemana kita? Pada saat kita menyatakan subhanallah, akan tetapi segala bentuk kita saksikan itu kotor. Yang karena Allah itu maha suci, dia tidak bersanding dengan makhluk, dia tidak membutuhkan makhluk. Dia suci. Dia tidak pernah bersekutu dengan makhluk untuk mewujudkan dan tidak mewujudkan, mengadakan, menghidupkan, mematikan, menguatkan, melemahkan. Itu adalah hak vetonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham bahwasanya la haula wala quwwata illa billah, maka hidupnya indah. Karena dia adalah bersifat al-jamal. Dia adalah zat yang maha indah, bahkan wa yuhibbul jamal. Dia mencintai keindahan. Dan hakikat yang maha indah itu adalah zatnya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau memang sudah orangnya sudah wusul, yang disaksikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, indah, indah, indah. Tidak ada yang lebih indah daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih indah. Karenanya ketika orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memang betul-betul wusul dan terjadi jadab, dia lupa segalanya. Bisa lupa. Segalanya bisa lupa. Bisa jadab. Karena dari saking indahnya, dari saking nikmatnya, tidak ada kenikmatan selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kelupaan kita itu tetap disyukuri. Ya. Ya, walaupun sebetulnya bukan kemauan kita. Ya, maunya kita ya tetap aja wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, kita masih hidup di dalam dunia. Hidup di dalam dunia. Tapi semuanya itu juga adalah menyatakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita asik bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia dan akhirat itu kata Nabi kahakada, seperti ini nih. Dempet dia sama. Makanya kalau orang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan dunia dengan akhirat. Di dunia itu ada akhirat, di akhirat itu ada dunia. Ya. Orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hidupnya di dunia, tapi dia hakikatnya dia sudah melanglang buana di akhirat. Subhanallah.
Berarti kalau begitu apa? Kadang dia hidup di dua alam. Hidup di alam dunia, hidup di alam akhirat. Tapi kalau dia sudah wusul, dia sudah akhirat. Kita sudah bisa berpikir sih sebetulnya ya. Yang namanya akhirat itu dia sudah mengakhirkan segala sesuatu. Ya, dia sudah mengakhiri hidupnya, mengakhiri dunianya. Dalam pengertian ini yaitu adalah bukan berarti dia tidak bekerja. Hakikat bekerja itu karena asiknya dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Karena di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang secara logis saja. Kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat yang menggerakkan kita itu bukan kita, tapi yang menggerakkan kita itulah yang bergerak atas kita. Coba. Makanya kalau kita menyatakan walaupun kita melaksanakan perintah akan tetapi masih kita merasa diri kita telah menyekutukan Allah dengan dirinya. Dirinya ada, Allah ada. Allah ada, makhluk ada. Itu bersekutu, kotor namanya. Kotor. Allah itu suci daripada sekutu. Allah itu mutlak. Allah itu nyata. Tapi kalau dirinya muncul makhluk yang dipandang, ya, itulah yang menjadi dinding kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama diri lah. Makanya yang pertama yaitu adalah harus kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya wajar kalau ulama mengatakan bahwasannya wujuduka dzambun adim, wujud dirimu itu adalah dosa yang sangat besar. Wujud diri. Baik dirimu itu adalah diri yang zahir maupun dirimu itu adalah diri yang batin. Baik dirimu itu adalah hatimu, baik dirimu itu adalah akalmu, baik dirimu itu adalah pikiranmu, baik dirimu itu adalah seluruh anggota tubuhmu, baik dirimu itu adalah rasamu, semuanya adalah dunia. Dan ini semuanya akan dimatikan. Dia harus di akhir, akan kembali kepada akhirat. Kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang langgeng. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia semuanya yaitu adalah mencari kenikmatan. Orang mencari harta, mengejar jabatan, saling sikut-sikutan, perdagangan, macam-macam yang dibuat manusia. Sadar atau tidak, sesungguhnya adalah mencari kenikmatan. Kenikmatan yang sesungguhnya yaitu adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak kenal kepada Allah, selama dia tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang dimaksud itu adalah kenikmatan yang semua yang hanya akan membawa kepada kemudaratan. Subhanallah. Sebetulnya sih tidak ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak kenal Allah kalau pada dasarnya sebagaimana Rasulullah. Makanya Allah katakan, "Qul ana basyarun mislukum." Saya itu sama seperti kamu secara lahirnya, dia berbini, ya, mempunyai istri, makan, minum. Demikian juga orang kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala sama. Makannya makan, minumnya minum, akan tetapi rasanya tidak sama. Gak saja jauh. Orang salat saja, walaupun berjajar satu masjid, bersap-sap orang, tapi tidak sama satu dengan yang lainnya yang dirasakan. Ada yang pikirannya kemana-mana, ada yang mengingat masa lalunya, ada yang menganggapkan masa depan, ada yang ingat namanya Allah, ada yang membayangkan nabinya, ada yang ingat pelajaran kalau dia guru, kalau dia murid, kemudian kalau dia guru, kalau dia kiai, kalau dia ustadz, dia ingat kitabnya, ingat apa yang akan diajarkan, macam-macam kan sama rasanya. Tapi orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allahu Akbar, maka lenyaplah dirinya yang ada, yaitu zat yang Maha Akbar, yang Maha Agung. Betul-betul memang menyaksikan, bukan dusta. Subhanallah, disitulah kenikmatan. Kenikmatan sungguh yang tiada tara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka mata kalbu kita semuanya. Oleh karenanya ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu ma'rifat ini sangat begitu penting. Ya.
Mungkin keras hati kita sebagaimana sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kita dengan adanya kemauan kita untuk belajar Allah akan buka, Allah akan buka, Allah akan buka, Allah akan buka. Karena pengenalan kepada Allah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang akan mengenalkan kepada dirinya. Ya. Mungkin kita sampai pada hari ini seakan-akan paham, akan tetapi kita terkadang paham itu baru 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, 6 bulan akan datang, dan seterusnya, tergantung bagaimana pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai tembus ke dalam rasa yang sudah tidak lagi merasa, yang ada hanya rasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada puncaknya, yaitu adalah al-abidu wal ma'budu wahidun. Pengertiannya al-abidu wal ma'budu wahidun itu bukan hamba ada, Tuhan ada. Bukan istilahnya dua wujud yang menyatu, tidak, dia satu wujud, akan tetapi kembali dari asalnya. Karena asalnya dari sana, inna lillah, sesungguhnya dari Allah, wa inna, dan akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kan kembali ke asal. Coba, karena asalnya itu dari sana. Bukan kita itu adalah penjahat Tuhan. Akan tetapi perlu diketahui, yaitu adalah kita itu adalah perbuatan Tuhan, diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada pada diri kita itu adalah bukan sifat kita, akan tetapi adalah sifat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mendengar, berarti kita tuh jadi tuli. Nah, jadi pendengaran kita itu yaitu adalah pendengaran Allah pada hakikatnya. Pada syariatnya orang mengaku dirinya. Kalau mengaku dirinya itu adalah pendengarannya, alangkah hebatnya ada makhluk yang bisa mendengar sendiri. Tanyalah sama dirinya sendiri. Ada enggak manusia yang kuat dengan kuatnya sendiri? Coba. Ada enggak yang mendengar dengan pendengarannya sendiri? Tidak ada. Manusia itu lemah. Makanya kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu ya memang tidak ada apa-apa. Ya memang kosong, nihil, tidak ada. Kosong. Kalau sudah kosong itu, maka disitulah kepadatan, disitulah di kosong itulah keadaan yang sesungguhnya. Itu namanya ikhlas. Dalam perkalian aja, angka berapapun dikalikan kosong itu pasti hasilnya kosong. Mau 1 miliar, mau 1 juta dikali kosong dapat berapa? Coba. Dapatnya kosong kan? Berarti siapa yang besar itu? Yang kosong itu yang besar. Coba. Ini matematika loh. Ini yang sudah kita sekolah dari dulu, masa kita nggak ngerti kok. Angka berapapun, miliaran, ratusan, jutaan, ribuan, dan seterusnya. Kalau dikalikan kosong, maka pasti hasilnya yaitu adalah kosong. Itu membuktikan bahwasanya kita itu tidak ada daya dan upaya. Kita itu tidak mampu beramal kalau tidak diberamal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa baik kalau kita tidak dikehendaki oleh Zat yang Maha Baik. Berarti kebaikan kita itu kebaikan kita. Tidak ada manusia itu. Pada hakikatnya syariatnya manusia itu harus melaksanakan kebaikan, harus melaksanakan taat. Akan tetapi pada hakikatnya kita itu dilarang untuk bersandar kepada ketaatan atau amal kita. Karena kenyataannya kita itu enggak punya amal. Kita cuma dikehendaki untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja yang dibutuhkan. Allah tidak butuh amal kita. Allah tidak butuh sedekah kita. Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh apa-apa. Orang dia segalanya kok. Coba. Kan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menghendaki kembali, kamu kembali aja. Kamu enggak usah bawa apa-apa. Artinya, amalmu itu kau serahkan kepadaku karena itu kan punyaku, kan aku yang menggerakkan kamu itu untuk beramal tuh. Masa mau kita miliki? Nah, itulah kejahatan. Walaupun kita ahli ibadah ternyata menjadi orang jahat kan hakikatnya. Nampak akhirnya kita seakan-akan jadi orang baik.
Kan ini perkara yang nyata. Jelas sekali. Subhanallah. Kita selama ini, Masya Allah, apalagi sampai ungkap dada saya ini adalah orang yang baik. Lu nggak tahu siapa gue. Gue ini adalah RT di sini. Baru jadi RT, sombongnya minta ampun. Ya Allah Rabbi. Mau jadi apapun dia, mau jadi presiden pun, mau jadi raja pun dia, mau jadi apapun dia, mau jadi dosen, mau jadi apa. Kalau kau masih wujud, mau ada, itu adalah dosamu. La ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu ada kesucian. Karena kalimat nafi, dia mentiadakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah itu adalah kenyataan. Ya. Illallah itu adalah kenyataan. Karena hanya Allah lah yang ada. La mawjudun illallah. La ma'buda illallah. La maqsuda illallah. Kalau seperti itu apa yang ada? Tidak ada. Karena dunia itu adalah mata'un ghurur, kata Allah, tipu daya. Orang yang tertipu dengan tipuan, tipu daya itu persis bayangan. Makanya di awal kata tadi bahwasanya dikatakan bahwasanya alam semesta ini adalah bayangan Allah. Bayang-bayang adanya Allah. Namanya bayangan kan bukan yang sebenarnya. Kita ngaca, kita pegang di belakang kaca itu kan nggak ada. Yang punya bayangan itulah yang sebenarnya. Nah itulah dunia. Faktanya dunia itu dia tidak bisa bergerak, tidak bisa kuat, dia tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah buka kalbu kita. Ini adalah pembahasan pertama yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan untuk lebih spesifiknya lagi nanti pakai kitab, yaitu adalah Risalah Al-Ghausiyah, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kita kolaborasi dengan materi-materi yang lain tentunya. Maksudnya agar pengajian kita lebih terarah. Kalau memang nanti tuntas Risalah Al-Ghausiyah, nanti kita pindah kepada Ad-Durrun Nafis. Ya, kitabnya karangan Syekh Nafis yang khusus membahas tentang itu adalah tentang zat, sifat, asma, af'al atau kifayatul gulam. Ada kifayatul gulam. Ya, makanya ikutin silahkan. Ya. Namun pesan sekali lagi, bukan hanya mengikuti pengajiannya, akan tetapi cari gurunya. Dia yang paling penting yaitu adalah bayatnya. Yang paling penting yaitu adalah pengesahan sambungan guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Di sini tidak ada doktrin. Tidak ada doktrin. Karena sesungguhnya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya saya katakan di awal. Hakikatnya manusia itu kalau kenal kepada Allah, itu berguru kepada Allah. Mustahil kan puyeng pikiran kalau dipikirin. Ya. Kalau orang kenal kepada hakikat Muhammad, kepada Rasulullah, dia hakikatnya berguru kepada Nabi Muhammad. Kalau kenal kepada wali, dia berguru kepada wali. Kalau kenal kepada ustadz, kiai, dia berguru kepada, tergantung perkenalannya. Coba. Sekarang saya tunjukkan bagaimana saya mengatakan bahwasanya hakikat manusia itu berguru kepada Allah. Kalau umpamanya bapak dan ibu sekalian belajar kepada seseorang atau kepada kiai, ilmunya kiai itu ilmunya siapa? Coba. Ilmunya ustadz itu ilmunya siapa? Kuatnya ustadz itu kuatnya siapa? Coba. Ada kuat dia? Ada ilmu dia? Ada kuasa dia? Ada pendengaran dia? Ada penglihatan dia? Coba. Tidak ada, karena dia la haula wala quwwata illa billah. Lalu bagaimana saya tidak beradab kepada guru? Oh, justru kalau orang paham dia lebih beradab lagi daripada orang-orang yang cuma tahu syariat. Kenapa seperti itu? Seperti itu karena ketika dia belajar itu hakikatnya yaitu adalah dia merasa belajar dan dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin tawadhu kepada guru. Kan lebih memuliakan lagi kan daripada orang belajar syariat kan, orang tahu syariat kan.
Orang kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh lebih tawadu kepada gurunya karena dia hakikatnya bukan berhubungan kepada gurunya, akan tetapi hakikatnya dia berhubungan kepada Allah yang telah mendidik. Coba, allamal insana ma lam ya'lam, kata Allah. Jadi Allah mengajari kepada hambanya, kepada manusia atas apa yang tidak diketahui. Tapi pada syariatnya kita kan belajar dari guru, belajar dari ustadz, belajar dari... Tapi hakikatnya ustadz, hakikatnya guru, hakikatnya siapapun yang mempelajari kita itu, bahkan hakikatnya alam semesta ini adalah kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagaimana lagi? Apa salah kalau orang mengatakan bahwasanya orang berguru kepada Allah? Coba. Kalau dia sadarnya berada di dalam sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni hakikat Muhammadur Rasulullah, maka dia hakikatnya berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kenal bahwasanya siapa hakikat Muhammad itu. Bukan hanya Muhammad itu, bukan hanya Muhammad bin Abdullah secara jasad. Ya. Ya kalau begitu dia tidak mencintai Nabi, justru semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diutusnya dahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita tidak susah sehingga kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada orang syariat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kenal lahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita daripada nurnya alam semesta, daripada nurnya dia adalah nur, itu adalah nur sifat zatnya Allah, karena dia adalah nur zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengagumkan lagi, lebih mencintai lagi daripada orang yang syariat. Ya. Makanya orang yang kenal kepada Allah itu syariatnya itu bahkan lebih rata-rata, lebih dahsyat daripada orang-orang umum. Hatinya lebih lembut, akhlaknya lebih mulia, apa semuanya. Karena dia tidak melihat, dia tidak menyaksikan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa perbincangan ini hanya kok fokusnya hanya kepada Allah? Kenapa? Kalau sudah kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya melalui pintu guru-guru tadi, tapi semuanya itu adalah hakikat menyatakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ semuanya, di situ kan sebenarnya bayangannya, yaitu guru sudah ada di situ. Hakikat Muhammadur Rasulullah itu baru ada di asyhadu an la ilaha illallah, itulah namanya tauhid, sudah menjadi satu, suhudul kasrafil wahdah, menyaksikan yang banyak kepada yang satu. Qul huwallahu ahad. Itu tergantung kepahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prioritasnya Allah. Araftu rabbi bi rabbi, kata Nabi, aku kenal dengan Tuhanku karena pengenalan Tuhanku juga. Makanya yang paling penting yaitu adalah ketika belajar ini, ikhlaskan hatinya. Jangan bawa ilmu. Kalau ada ilmu dari luar sana, taruh aja dulu, terima aja dulu. Nanti akan terjadi filter di dalam diri kita. Kalau kita sudah ikhlas menerima, maka nur itu akan masuk di kita. Makanya dalam syariat pun sudah diatur. Kalau orang ada grundel kepada guru, ada rasa tidak enak, apalagi rasa benci, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dia akan tertutup dia. Dia tidak akan masuk. Mungkin paham di otaknya, akan tetapi dia sampai tenggorokan, takut dia di tenggorokan, tidak akan paham betul-betul, dia tidak akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kepahaman dia adalah kepahaman pikiran saja, akan tetapi dia tidak sampai kepada kepahaman rasa. Tidak akan pernah sampai. Ada rasa tidak enak, dia sampai membimbing sama dia pasti terhijab. Sampai kapanpun dia tidak akan kenal kepada Allah. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka itu perlu pengenalan kepada Allah, perlu adab kepada siapapun. Bahkan kalau sudah tembus makrifatnya, hakikatnya dia hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tercetus di dalam desanya, aku baik kepada orang yang benci kepadaku, aku bukan hanya baik kepada orang yang baik, akan tetapi aku baik kepada orang yang memusuhiku. Karena puncak keimanan kita itu akan terukur apabila kita mencintai orang yang benci dengan kita. Kenapa kita bisa cinta kepada orang yang benci? Karena kita tidak melihat syariatnya, akan tetapi kita melihat hakikat daripada siapa itu sebenarnya. Wah, kalau orang seandainya pahamnya seperti itu, oleh Allah diberikan kepahaman seperti itu, damai dunia ini. Damai dunia.
Gak ada orang tak berantem, gak ada orang tak kelahi, gak ada orang yang terjotoh, gak ada. Semuanya itu saling mengerjakan. Maka itu kiai-kiai ulama-ulama dulu, yaitu bagaimana mereka itu berebut mengaku murid, bukan berebut mengaku guru. Mereka sama-sama sopan, guru sama guru sopan. Sekarang ini sikut-sikutan. Ada yang kiai sebelah, ustaz sebelah, sikut sana, sikut sini, fitnah sana, fitnah sini. Mungkin, tapi insya Allah saya yang salah. Ya, kenapa? Mereka tidak kenal Allah kalau terjadi seperti itu. Mungkin kalau ada yang demikian, saya tidak menuduh. Ya, saya tidak menuduh. Namun mudah-mudahan ya tidak terjadilah seperti itu. Insya Allah kalau kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terjadi saling mengerjakan, karena hakikatnya bukan berhubungan kepada manusia. Ya, melayani orang lain itu hakikatnya melayani Allah. Makanya pendakwah itu adalah melayani Allah. Kalau melayani Allah yang baik yang akan dibuat. Saya ini cuma berbicara, gak ada apa-apanya. Malu kadang ketika kita berbicara seperti ini, malu pada diri sendiri. Kenapa? Karena belum maksimal. Sama-sama belajar. Karena ya konsepnya kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar memperbaiki diri. Karena kita tahu status kita adalah manusia yang senantiasa berada di posisi yaitu adalah senantiasa salah dan lupa. Itu sudah dasar kalau insan. Tapi kalau masih insan ya, kalau masih insan, minal khata'i wan nisyan, dari bangsa yang salah dan dari bangsa salah itu. Kalau manusia, akan tetapi kalau sudah lenyap manusia, maka mati manusia, maka sudah tidak ada lagi yang hidup hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan kepada kita semuanya. Mungkin pertemuan selanjutnya besok malam dan selanjutnya insya Allah kalau Allah izinkan ini adalah tiap malam live kita tiap jam 9 sampai dengan jam 10. Dan sekarang ini sudah jam 10 lewat 7 menit. Mohon maaf lewat 7 menit. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.